تمر الليالي وكل حنين ويوم الفراق كمر السنين. أريد التلاقي وأرجو المعين وأشتاقكم كل آن وحين. تجلى خيالك لي في الظنون فكنت الأماني لقلب الحزين. تمر الليالي وكل حنين ويوم الفراق كمر السنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling mendasar yang harus senantiasa kita ingat ketika ingin seseorang memperoleh kebahagiaan hakiki, maka dia harus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk itu pun kita membutuhkan seperangkat ilmu agar kita mengenal Allah seutuhnya. Karena mengenal Allah hanya melalui dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang kita peroleh melalui penjelasan Allah yang disampaikan lewat wahyunya. Dan inilah yang paling akurat. Atau yang kedua, mencoba melalui pemikiran manusia dengan segala kekuatan dan daya yang dimilikinya untuk meraih Allah. Dan itu akan sangat terdapat keterbatasan. Ujung-ujungnya paling bisa dia sampai kepada kesimpulan Tuhan itu ada. Tetapi ketika bicara siapa Tuhan itu, maka orang pun berselisih pendapat. Makanya lihatlah orang Jepang mengatakan Tuhannya Dewa Matahari. Lihatlah orang India Tuhannya apa? Sapi. Lihatlah orang Iran dulu Tuhannya siapa? Dewa Api. Dan seterusnya, bahkan sebagian orang di Indonesia terutama di wilayah Solo mengatakan Ki Slamet. Naudzubillah min dzalik. Makanya inilah kalau kita ikuti pola-pola pikiran manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencoba untuk menyadari arti kita sebagai hamba Allah, sehingga kewajiban pertama kita adalah mengenal Allah, dan itulah misi seluruh para nabi dan rasul untuk mengenalkan manusia kepada Allah SWT. Karena itu Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena itu ilmu tentang Allah inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada kita seluruhnya. Paling tidak saya simpulkan dalam satu ayat saja. Di ayat yang ke-65 surat Maryam, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah SWT, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara sekalian, kalau menyatakan Allah menciptakan, berarti apa? Allah memiliki dan Allah mengatur juga. Termasuk kita semua yang ada di langit kolong bumi dan di bawah kolong langit ini. Sehingga karenanya, kalau kita merasa sebagai hamba Allah, sebagai kemudian ciptaan Allah, maka kita milik Allah dan kita wajib untuk siap diatur oleh Allah Taala. Dan Allah mengatur kita. Kalau itu sifatnya berita, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita semua sebagai manusia. Maka Allah mengatakan fa'budhu, ibadahilah Allah itu, wastabir li'ibadati, dan sabarlah kamu dalam proses melaksanakan ibadah itu. Apa itu? Sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Ikhwan barakallahu. Makanya inilah yang harus kita tunaikan dalam hidup ini, menjadi hamba Allah, melaksanakan ibadah dalam hidup ini, baik selaku pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kehidupan sosial, atau kemudian politik, sampai peradaban umat manusia.
Karena kita telah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbanan ibadah korbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Karena itu inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kemudian kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ani barakallahu fikum, maka Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya, bukankah Allah mempunyai nama-nama yang terindah itu, yang terbaik itu, Asmaul Husna. Dan karenanya kita mendekat Allah melalui Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Karena itu inilah hal yang kemudian paling dasar yang harus memenuhi roh kita supaya kita terkait dengan Allah SWT, sehingga kemudian roh ini terpenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, jangan harap kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan roh kita. Barakallahu fikum, barangkali ini yang sekelumit untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita supaya kita siap menjadi hamba Allah, yang itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak menjadi raja atau raja di raja, tetapi Rasulullah memilih adalah menjadi hamba Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.